Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bita'atihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para orang tua saya, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah yang kita sampaikan jangan hanya terjadi ucapan itu di lisan, namun masuk ke dalam kalbu sehingga kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, maka tidak ada terbesik sedikit pun di hati kita untuk ingin dipuji. Itulah hakikat pujian yang kita ucapkan alhamdulillah, bukan hanya sekedar di lisan, tapi pakaian Allah pujian itu jangan sampai ingin kita pakai sehingga terbesik di kalbu kita. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 14 abad yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah puasa pada tahun kedua Hijriah, tepatnya usia baginda Rasulullah menginjak 55 tahun. Para sahabat di puasa pertama mereka, Ramadan pertama mereka bersama Rasulullah, langsung diberikan ujian besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yaitu perang Badar, di mana para sahabat hanya berkisar 313 orang, atau sebagian meriwayatkan 317, yang harus berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 personil. Para sahabat Rasulullah di saat itu tidak ada persiapan perang. Bahkan mereka hanya memiliki 2 ekor kuda. Sementara pasukan kafir Quraisy menggunakan pakaian dari besi sebanyak 600. Lalu mereka memiliki kuda perang 100 ekor dan mendapatkan unta mereka 600. Andaikan kita pikir dengan analogi manusia, akal kita, maka tidak mungkin baginda Rasulullah memenangkan perang Badar, di mana jumlah mereka hanya 313 orang, dengan tidak mempersiapkan untuk perang, lalu melawan 1000 pasukan dengan pasukan bersiap untuk perang, namun dimenangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang pertama yang saya ingin sampaikan. Di 17 Ramadannya akan diturunkan Al-Quran, seakan Allah memberikan sejarah, membukakan di mata manusia bahwa kebatilan akan dihancurkan oleh Allah, akan turunnya kebenaran Al-Quran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu sekiranya ketika Al-Quran ada di rak-rak kita ini, bukan hanya sebagai pajangan, tapi diinginkan oleh Rasulullah untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, memasukkan di dalam diri kita sebagai iman kita, landasan di dalam kehidupan kita. Itulah mengapa perintah saum tidak turun ketika Rasulullah di usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul.
Tapi perintah saum turun 15 tahun setelah usia Rasulullah 55 tahun atau di tahun kedua Hijriah. Ada apa? Allah mempersiapkan iman di dalam diri para sahabat Rasulullah agar mereka mau menerima Al-Quran, mau menerima apa yang diucapkan Rasulullah dengan sami'na wa ata'na. Itulah ketika ada perang Badar, harus melawan pasukan besar. Tidak ada satupun yang gentar menghadapinya. Kenapa? Di bawah perintah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah berapa kali kita melakukan ibadah saum Ramadan? Ada yang berusia 20, 30, 40, 50 tahun. Namun ternyata nikmat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu syukuri, maka berubah nikmat itu menjadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditambahkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya semakin bertambah tahun bertemu dengan Ramadan, maka masjid kita seharusnya sudah tidak muat jamaahnya. Namun ternyata yang terjadi seperti inilah iman-iman kita. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, qalatil arabu amanna. Datang Arab Badui kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dijawab langsung oleh Allah, kul, sampaikan Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka baru sekedar berislam, mereka baru saja imannya di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman mereka belum masuk di kolbu. Andaikan hari ini kita jadikan pelajaran, Allah menjanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi orang-orang yang muttaqin. Tidak akan kosong masjid kita, Pak. Andaikan hari ini janji Rasulullah, ketika orang yang istiqomah 30 hari menjalankan ibadah di masjid, maka setelah 1 Syawal rekeningnya berisi 100 juta, maka tidak ada yang tinggal di rumah, pasti akan datang ke masjid karena ada nilai 100 juta yang masuk di saldo ketika 1 Syawal. Namun karena iman kita yang masih akan dipertanyakan, janji Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan dibalas dengan kenikmatan surga, tapi inilah kenyataannya. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu saya kasih analogi. Ada 2 gunung, perhatikan Bapak Ibu jamaah tarawih. 2 gunung, di antara gunung ini ada jurang. Dan andaikan orang jatuh di jurang ini, maka dia tidak akan bisa tertolong, pasti meninggal dunia. Lalu ditaruh tali tambang di antara satu gunung dengan gunung yang satu. Lalu saya menyeberang dari satu gunung ke gunung yang satu, melewati tali tambang yang ditaruh di atas. Sekali bisa menyeberang, 2 kali bisa menyeberang, 3 kali bisa menyeberang, 4 kali sampai 9 kali saya mampu menyeberang dari gunung ke gunung melewati tali tambang. Andaikan saya tanya jamaah, kira-kira saya menyeberang sekali lagi, saya bisa lolos atau tidak? Saya sudah lewat 9 kali. Bapak-bapak saksikan saya lolos 9 kali melintas dari gunung ke gunung. Lalu saya tanya, andaikan sekali lagi, bisakah saya lolos? Pasti kita mengatakan pasti bisa. Kenapa? Karena kita saksikan sudah 9 kali saya melintas dan mampu melintasnya. Ketika Bapak Ibu itu percaya kalau saya melintas akan lolos, itulah iman. Itulah iman. Namun setelah kalian, Bapak jamaah percaya bahwa saya bisa melintas, saya sampaikan, Bapak silakan naik di pundak saya, kita melintas bersama dari gunung ini ke gunung berikutnya. Ketika kita tidak memiliki keberanian, maka iman kita seperti Arab Badui. Yang diinginkan Allah, iman itu ada hakul yakin. Kita memiliki keyakinan yang mantap. Ketika diberikan
Allah Subhanahu wa taala ganjaran surga, ampunan dari Allah, maka kita tidak akan mungkin tinggal di rumah berleha-leha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.